bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel, Jumat 8 Juli 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai 23. Doa kita hari ini akan bersama Suster Maria Alfonsin PRR. Renungan dipersiapkan oleh Suster Maria Angelika PRR dan akan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR. Dengan tema cerdik dan tulus dalam tugas perutusan. Mari kita mempersiapkan diri, membuka hati untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai-berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Yesus Gembala yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk berkat dan rahmat-Mu yang menyertai perjalanan panggilan dan perutusan kami masing-masing. Engkau tahu ya Tuhan, dalam menjalankan tugas perutusan kami, mengalami berbagai tantangan dan hambatan yang kadang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Maka kami datang dan memohon kepadamu, agar Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu dan berani menjalankan tugas perutusan kami. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami pantas dan layak bagi-Mu. Kesetiaan kami bersatu dengan Engkau menjadi harapan kami, agar kerajaan-Mu semakin berkembang nyata di bumi ini, demi kebahagiaan dan keselamatan sesama. Sebab Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin.
Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 10 ayat 16 sampai ayat 23. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Cerdik dan tulus dalam tugas perutusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang kita jalani saat ini tidak terlepas dari persoalan-persoalan, dan tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Hidup berkeluarga ataupun hidup religius tetap saja mengalami hal yang sama. Persoalan-persoalan yang terjadi menimbulkan konflik, demikianlah resiko, hambatan dan tantangan yang terjadi dalam pengutusan. Dalam bacaan Injil yang hari ini kita dengar, Yesus memberikan wejangan kepada para murid terkait tugas perutusan yang dijalankan oleh para muridnya. Bahwa dunia perutusan tidaklah aman-aman saja. Dunia perutusan yang akan didatangi para muridnya, termasuk juga kita semua, penuh dengan segala cobaan dan tantangan dalam bentuk apa saja. Ada penganiayaan, penolakan karena pewartaan para murid tentang nama Yesus Kristus, ada pemberontakan, ada perlawanan dalam suatu keluarga, ada sikap atau tindakan saling membunuh di antara saudara, bapak dan anak-anak, dan di mana anak-anak memberontak terhadap orang tuanya dan membunuh mereka. Semua yang terjadi di sana, Yesus meminta kita untuk tetap waspada, tenang, tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Yesus memberi nasihat kepada kita untuk bertindak bijaksana dalam segala persoalan dalam hidup bersama, menuntut kita untuk menyikapi secara bijaksana. Kita tidak lari dari persoalan atau mengabaikan persoalan, tetapi menghindar supaya tidak menambah kerumitan, bahkan perpecahan dalam keluarga atau komunitas. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tahu baik bagaimana masa depan para muridnya, maka Ia meminta mereka untuk tulus dan cerdik. Pesan Yesus ini berlaku di sepanjang zaman hidup kita. Pada zaman milenial ini, mari kita menjadi murid yang tulus dan cerdik.
Menjadi cerdik artinya kita melihat dengan cermat kebutuhan dan perkembangan zaman, sehingga tidak terseret oleh tawaran arus dunia. Tulus artinya kita menunjukkan sikap hati yang tanpa pamrih dalam mewartakan kabar sukacita dan tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Kedua sikap ini tidak mudah kita jalankan di zaman ini. Ada banyak tawaran yang membuat kita terlena dan melalaikan tugas pokok kita. Maka dibutuhkan sebuah komitmen dan sikap ketegasan dalam mewartakan kabar gembira. Tuhan akan memberikan kita kekuatan melalui kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk setia atau bertahan dalam situasi sulit dalam tugas perutusan kita masing-masing. Jangan takut, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para misionaris di tanah misi. Ya Bapa, semoga Engkau tetap menjaga dan mendampingi para misionaris kami dalam menjalankan tugas perutusan mereka di tanah misi, agar mereka tetap tekun dan setia mewartakan kabar sukacita Injil kepada banyak orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja dan bangsa kita. Ya Tuhan dan Allah kami, berkenanlah mengutus Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi para pemimpin gereja dan bangsa kami, agar mereka semakin arif dan bijaksana dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka untuk kesejahteraan umat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga-keluarga yang mengalami kerenggangan dalam hidup, ya Bapa dalam kerajaan surga, hadirlah selalu dalam hati setiap pasangan suami istri yang mengalami keretakan dalam hidup keluarga. Bukalah hati mereka untuk bersatu kembali, sebagaimana cinta yang telah mereka ucapkan dalam sakramen perkawinan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum muda, ya Bapa yang Maha Cinta, curahkanlah berkat dan rahmat-Mu kepada kaum muda. Berikanlah semangat juang bagi mereka dalam menghadapi kehidupan ini, agar mereka sungguh-sungguh memberi diri bagi kepentingan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami.
Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami selalu hadir menyapa setia.